Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setelah terjadi jeda perang sesaat untuk pertukaran sandera antara pihak Hamas dan Israel, perang dan serangan tidak berhenti. Bahkan serangan Israel terus berjalan di jalur Gaza yang menyebabkan kota ini menjadi ladang pembantaian masyarakat sipil terutama yang lemah, yaitu kalangan perempuan dan anak-anak. Sementara itu, lebih banyak negara-negara yang menyerukan agar gagasan dua negara atau two-state solution segera dilaksanakan untuk mencari perdamaian. Selama ini ada kesan jika yang menolak two-state solution adalah Palestina atau Hamas. Namun ternyata di pihak Israel, terutama dari rejim Netanyahu, sekarang juga ada pihak yang menolak solusi dua negara tersebut. Apa itu solusi dua negara yang selama ini terus kita bicarakan dalam hal pencarian solusi damai bagi konflik Israel dan Palestina? Solusi dua negara adalah tawaran dari berbagai negara untuk mencari jalan keluar bagi pengakhiran konflik Israel dan Palestina. Setelah kejatuhan dinasti Ottoman, di mana wilayah Palestina adalah bagian dari teritori di bawahnya, kalangan Arab dan Yahudi di wilayah ini saling mengklaim bahwa Palestina harus memiliki hak sendiri untuk merdeka, bukan lagi wilayah Ottoman yang notabene adalah kerajaan Islam. Lalu pada tahun 1948, pendirian Israel di teritori ini dilakukan oleh kalangan Yahudi. Negara yang berdiri hanya Israel saja, sementara Palestina tidak. Jalur Gaza dan tepi barat atau West Bank dibagi wilayah mereka untuk Jordania dan Mesir. Perang 6 hari pada 1967 terjadi di mana Israel berhasil merebut wilayah yang dikuasai oleh Jordania dan Mesir. Bisa dikata negara-negara Arab kalah perang dengan Israel. Bahkan Israel juga berhasil menguasai Sinai, meskipun itu dikembalikan pada Mesir pada tahun 1979 sebagai hasil dari perjanjian Camp David. Hal ini sebenarnya salah satu yang menjadi dasar untuk menciptakan tanah yang damai di wilayah ini. Pada tahun 1993 terjadi kesepakatan di Oslo yang berbunyi jika Israel mengakui PLO, Palestine Liberation Organization, sebagai counterpart mereka dari pihak Palestina, dan PLO juga mengakui jika Israel berhak atas peaceful coexistence. Dari tahun ini kemudian PLO memiliki hak mengatur teritori jalur Gaza dan West Bank. Perjanjian inilah yang dikira banyak kalangan akan menjadi wujud bagi ide tentang solusi dua negara, Palestina dan Israel. Namun dari sejak tahun 1993 ini tetap saja yang disebut solusi dua negara bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Dari sisi Palestina selain PLO ada Hamas. Hamas tidak sepakat dengan two-state solution sebagai cara menyelesaikan persoalan Israel dan Palestina. Hamas hanya setuju pada garis batas 1967 di mana batas Palestina juga memasukkan Yerusalem Timur dan mengembalikan tanah kependudukan Israel pada orang-orang Palestina. Posisi Hamas sudah sangat jelas sampai kini bahwa two-state solution yang disepakati pada 1993 itu bukan kesepakatan yang harus mereka terima juga. Benar bahwa PLO memang sudah sepakat dengan Israel, namun PLO tidak mewakili Hamas. Garis politik mereka berbeda. PLO lebih banyak diisi oleh orang-orang Fatah. Namun, penolakan atas solusi dua negara ternyata juga datang dari Israel sendiri, terutama dari rejim Netanyahu. Mereka mengatakan meskipun nanti terjadi perdamaian, namun perdamaian tidak harus dibarengi dengan adanya negara Palestina. Pemerintah Netanyahu menggunakan alasan serangan Hamas sebagai bentuk ketidakmauan Palestina untuk menjadi tetangga Israel. Pihak Israel menjadikan diamnya otoritas Palestina atas serangan Hamas sebagai alasan mengapa solusi dua negara dianggap tidak perlu. Israel menyalahkan otoritas Palestina, namun mereka tidak pernah melakukan koreksi atas kesalahan mereka yang memperluas settlement pendudukan atas wilayah Palestina. Pendudukan inilah yang pada dasarnya menjadi salah satu pemicu mengapa perlawanan terhadap Israel terus bermunculan dan berlangsung. Bagi Israel, solusi dua negara itu adalah usulan negara-negara Barat. Garis kebijakan pemerintahan Netanyahu yang tidak mau menerima solusi dua negara ini nampaknya merupakan sikap penuh dari Netanyahu. Garis politik mereka sangat kanan dan konservatif. Apakah keinginan Israel didukung oleh Barat? Joe Biden nampaknya ingin solusi dua negara tetap sebagai visi masa depan Israel-Palestina pasca perang yang dimulai Oktober 2023 ini.
Tidak ada tujuan yang lebih tinggi bagi pemerintahan Joe Biden, pendukung utama Israel, selain two-state solution. Karenanya, Biden mengajak negara-negara lain untuk, terutama di kawasan Timur Tengah, agar ikut mendukung two-state solution. Negara-negara besar yang lain nampaknya tidak bisa menerima alasan Israel untuk keluar dari kerangka solusi dua negara. Inggris misalnya masih berusaha agar two-state solution tetap dipatuhi. Inggris yakin bahwa solusi ini yang terbaik, meskipun untuk mencapai pada posisi yang seperti ini butuh waktu lama. Jerman salah satu negara pendukung Israel karena sejarah Holocaust mereka tetap mendukung solusi dua negara. Jerman juga mengkritik Israel atas pendudukan di jalur Gaza yang terus-menerus mereka lakukan. Jerman yakin bahwa two-state solution masih akan menjadi jalan keluar dan hidup berdampingan secara damai juga merupakan hal yang terwujud. Namun apakah Israel mau mendengarkan negara-negara pendukung mereka? Selama ini rejim Netanyahu terbukti tidak terlalu mempertimbangkan pendapat negara-negara yang mendukungnya. Bahkan ada kesan jika Amerika, Inggris, Jerman, dan negara-negara besar lainnya tunduk dan bisa memaklumi tindakan Israel meskipun mereka tahu itu di luar batas kemanusiaan. Benar, jika Israel tidak mau mengikuti anjuran pendukung mereka, maka itu akan merendahkan kedudukan negara-negara yang pendukung mereka seperti Amerika. Namun itu kebiasaan yang sejatinya terus dilakukan oleh rezim Netanyahu. Kita sebagai negara penyokong perdamaian di dunia jelas merasa terancam juga dengan Israel jika mereka tidak patuh pada perundingan dunia. Sebenarnya terancam dari dua sisi Israel dan sisi Hamas juga. Jika posisi Israel dan Hamas sama-sama tidak mau menerima two-state solution, lalu apa yang diharapkan dari perdamaian Israel dan Palestina? Karena pelaku utamanya sudah tidak mau untuk menerima solusi. Kembali lagi mungkin bisa berharap pada tekanan internasional, namun juga masalah dari tekanan internasional adalah PBB selalu diveto oleh negara-negara pemegang veto yang lebih condong membela Israel. Sebagai catatan, harapan kita akan penghentian perang Israel-Palestina atau Hamas melalui solusi dua negara adalah harapan historis. Kini melihat kedua belah pihak Netanyahu dan Hamas sama-sama ogah dengan solusi ini, maka kita seperti kehilangan masa depan untuk mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.